Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa alihi. La nabiyya ba'da rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, teman-teman alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, wabil khusus yang merasa Allah muliakan, Pak Haji dan Kenong selaku pembina penasehat Hubul Quran dan sesuai dengan rasa Allah muliakan Ketua Hubul Quran Ustaz Murti dan setuju kemauan yang bulan saat kalau sahabat setengah bulan monggo sarangan kita merasakan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah yang menolong kita setuju aset kita dengan bintang nikmat selain Allah iman Islam kesehatan kata kita syukuri supados Allah nambah hikmat kemenangan kula dan setuju dengan syukur yang kaulina alhamdulillah alamin. Selanjutnya salawat salam diucapkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kalapang Quran yang dirahmati oleh Allah. Sakedhik tahun seling dan jenengan sedaya samangke masuk di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Maulid yang artinya adalah hari lahir atau waktu lahir. Ada yang mengatakan peringatan Maulud, yakni Maulid Nabi yang dilahirkan. Siapa itu Rasul? Ada dzikra Maulid. Dzikra artinya mengingat. Semuanya tujuannya adalah untuk mengenang, yakni kelahiran sesosok mulia, insan mulia yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dawuh qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabadzalika falyafrahu. Katakanlah dengan rahmat, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka gembira. Dengan adanya Rasulullah dihadirkan di muka bumi ini, seyudanya sepantasnya umatnya harus merasa senang. Kenapa harus senang? Karena datanglah sosok insan mulia yang membawa rahmat kebaikan seluruh alam, bukannya manusia, seluruh alam. Sekilas tentang sirah nabawi itu dalam kitab Khulasatul Yakin karya Syekh Umar Abdul Jabbar dan kitab Samari Muhammadiyah karya Imam Al-Ghazali. Ini bukan kitab Muhammadiyah ya. Namanya mau Samari Muhammadiyah. Bukan ini kitab Muhammadiyah. Ma'asyiral muslimin halaqah yang dirahmati oleh Allah. Nabi kita Nabi Muhammad mulai dalam kandungan sampai beliau dipanggil oleh Allah atau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sirah yang luar biasa. Yatim sudah dalam kandungan, ayahnya adalah Abdullah meninggal di usia 18 tahun. Kakeknya kalau kita urut Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Nanti jalur ibunya sama ketemu di Kilab. Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab. Apa sih apa? Lalu berbagai positif. Yono minyak usaha. Antas yang dan dari kuliah. Betul jam-jam tapi positif bisa. Apa lain apa itu kayak orang cukup ya daripada ngomong double sunai pun aja Nabi tahabu saling memberi hadiah insyaallah saling menyayang yang ampune tapi sakit benar ada yang hafal durian atau silsilah bukan silsilahnya dari Rasulullah sampai di Kilab jalur ayat dan ibunya. Sini. Monggo. Abdullah bin Hasim bin Abdul Muthalib Ibrahim Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Qusay bin Kilab. Masih ada tempat ya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Orang ini ada yang lainnya? Iya,
Rasulullah dilahirkan. Kenapa dikatakan membawa rahmat? Yang pertama adalah iblis tidak pernah menangis sejadi-jadinya kecuali di 4 perkara. Di antaranya ketika Rasulullah dilahirkan di muka bumi. Karena apa? Di situ banyak peristiwa. Kemarin saya berkunjung di dalam beliau bekasnya atau nama tilas rumah beliau. Diameternya agak lebar, sekitar 9 kali 15 meter. Sekarang dipakai perpus, itu ada tanah itu busur semua. Jadi beberapa tempat bersejarah di Mekah Madinah itu banyak yang diratakan oleh pembahasan. Bagian itu apa bekas-bekas itu akan dibuat istimewa. Mengadang kuburan yang jelas jadi istimewa. Artinya apa? Itu untuk menghilangkan, termasuk tempat pengangkatan khalifah pertama itu sekarang juga diratakan. Nanti dengan umroh, haji, tempat itu sudah ada, sudah didadakan, sudah direnovasi, yang mau dibangun tahun apa. Rasulullah dilahirkan muncul bintang Muhammad atau muncul bintang yang bersinar itu sampai menuju ke Syam, begitu terang-terangnya. Dilahirkan sebelum subuh dan runtuhnya istana Raja Kisra dan padamnya kaum Abi Majusi. Yang paling hebat adalah terjadinya langit di mana jin dan syaitan sudah tidak bisa menembus langit untuk mencari kabar dari langit. Saat Rasulullah hadir maka terkunci langit itu. Awalnya kan iblis waswas orang nangis. Ketika Rasulullah makan nangisnya sudah jadi. Karena tema ini adalah meneladani akhlak Rasulullah sebagai motivasi dan inspirasi untuk membangun pribadi yang unggul. Seperti yang unggul itu simpian standar simpian. Kalau kita bahas secara spesifik unggul itu karena pada nanti karena sing istimewa, menolak sing istimewa. Kalau tidak bisa unggul, ya paling tidak jadilah orang yang berbeda. Kayak dulu hari kan orang yang berbeda. Awasul semua itu kabeh tersebut awasul itu apa lah? Di bawah kangelan dulu kuburan yang rasa apa nyata. Takkan jamaah Al-Quran ini ngerti orang suruh. Jamaah orang dari kita tidak akan bacakan secara terperinci sampai mana. Ketika tadi saya di WA dan kita hanya mencoba untuk mengingat mana yang harus kita sama-sama belajar. Tapi ketika Rasulullah itu mulai usia dilahirkan sampai di usia 40, semua mahabbah tertuju kepada beliau. Nanti kita bisa mengambil pesan moral. Misal gini, awal Pak Hadi lahir sampai usia 40 orang saya senang kok. Ia memuliakan, kok senang. Tapi ketika umur 40 mendapat risalah, semua berbalik, benci semua. Bahkan pamannya aja benci. Itu secara psikologi kita down betul. Awalnya senang kok malah gak senang. Misalnya awalnya bojo itu yo jelmoran merek itu gak senangnya kita yuk repot. Ada apa kan gitu. Jadi mesti pertanyaan. Nah itulah ketika Rasulullah di usia 40 mendapat risalah, mendapat wahyu pertama di Gua Hira. Jadi Gua Hira itu memang pintunya masuknya itu memang menuju ke arah pas Masjidil Haram. Jadi kelihatan. Ketika awal munculnya risalah pertama 1 sampai 5 surat Al-Alaq, kemudian lama dan muncul, akhirnya barulah keluar lagi wahyu yang kedua adalah surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Ditutup dengan surat Al-Anbiya ketika melaksanakan usai tawaf wadha. Jadi kalau usai melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji itu pasti disunahkan untuk melakukan tawaf terpisah. Kemudian dari situ banyak tekanan. Kita akan terperinci ya karena temanya ini tentang akhlak. Nanti kita sedikit coba tentang akhlak. Peristiwa terbesar di dalam peperangan semenjak Rasulullah diangkat sebagai Rasul ada 74 perang
yang 47 beliau hadir mengikutinya, yang 27 tidak ikut. Tapi yang masyhur perang yang paling dikenal yang masyhur adalah 3. Pertama adalah perang Badar pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, yang mana nggak sebanding jumlahnya. Pasukan muslimin 313. Makanya kalau di primbon-primbon itu di Samsul Ma'arif beberapa kitab itu dulu itu rata-rata bacanya 313. Ternyata ono kaitannya dengan perang Badar. Dan sedangkan pasukan Quraisy, pasukan kafir jumlahnya 1.300, yang 100 berkuda, yang 600 berpakaian baju besi. Nah, itu lengkap. Cara perangan wong Islam senjatanya itu gantian, enggak. Apa matanya kontrol sebelah itu calon nilai oleh. Dan akhirnya apa di sini kita bisa mengambil hikmah. Rasulullah awalnya ya Rasulullah, perang Badar ini apa kastor nyawa? Lora sebanding, tapi ajar Rasulullah. Enggak. Kita punya senjata yang tidak dimiliki oleh mereka. Apa itu? Ad-du'a selahul mukmin. Senjata yang Islam itu doa. Makanya apa yang jadi doa? Apa yang jadi doa? Terus yang kedua dalam perang Uhud juga sama. Enggak begitu sebanding. Perang Uhud dari kaum kafir jumlahnya 300, kemudian kaum muslimin sekitar 3.000, sedangkan kaum muslimin 300. Di situ diantaranya munculnya orang-orang yang munafik. Rasulullah sudah menginstruksikan bahwa strategi perang itu awalnya 1 lawan 1. Sayyidina Ali itu maju, menang, kemudian maju lagi. Tapi akhirnya perang itu terjadi. Pasukan pemanah yang di Uhud itu tidak boleh turun apapun yang terjadi, karena dipimpin oleh Abdullah bin Ubay ini orang munafik. Niatnya wes salah, maka apa wae kan tergantung niat. Ketika perang terjadi apa? Kaum muslimin mendesak orang kafir untuk mundur sehingga mengambil harta ghanimah rampasan. Kok kono kita enak ya sering bisa oleh harta rampasan. Akhirnya Abdullah bin Ubay ini ngajak pasukan pemanah untuk turun melok ngambil harta rampasan. Dari pasukan tadi kemudian memutar balik gantian dia naik Jabal Uhud, akhirnya memanai dari atas. Di situ Rasulullah dahinya kena panah, pipinya sampai gigirahnya patah. Itu berkat apa? Tidak mengikuti instruksi pemimpin. Jadi pemimpin jadi sunnahnya kalau kita safar, kalau jumlahnya 3, maka harus ditunjuk salah satu menjadi pemimpin atau bahasanya tour leadernya. Dan standarnya apa? Standarnya 3. 1, memiliki kapasitas sebagai leadership pemimpin. Ya pokoknya iso ngayomi, iso ngarang. Nomor 2, punya spiritual yang bagus. Ada kontak batinnya dengan Allah itu apik, secara ubudiannya itu bagus. Dan yang ketiga, kalau bisa memiliki sifat apa? Memiliki jiwa atau memiliki apa? Kapal dagang. Yakni secara finansial itu apa? Mumpuni. Karena dia nanggung nanti. Misal kesu, ya yang terakhir itu pemimpin itu tujuannya ngomong. Pemimpin yang malah menjadi takdir yang diubah. Nah, itu contoh bukan. Ini sih mau kita kotor. Jadi karena ini ya, kalau nanti mau takdirnya terang, terus balik untuk tekan. Nanti didahului oleh abahnya, abahnya Nur Said. Kalau orang itu memberi tambah jadi nusuke, maka aku akan menjadi orang yang fakir, menjadi orang yang pelit. Tapi kenyataannya tidak. Orang yang memberi justru dia akan malah banyak menerima. Konsepnya kan gitu. Orang yang memberi maka dia akan banyak menerima. Sama dengan orang yang bersyukur, maka akan menambah nikmat. Jadi kalau tetap konsepnya al-yadul ulya khairun min al-yadul sufla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesuai ini tidak lagi. Namun sewakai yang dibaca hataman Quran mutakhir wonten mahal biasa lagi maulidnya. Jadi kesimpulannya adalah tentang sejarah atau itu Rasulullah wafat di usia 63. Jadi Nun Sewu nak wonten jamaah sing usiane 63 iki berarti wis nyampe kanjeng Nabi.
Ono luwe kok kono dadi bonus. Jenenge bonus yo digunakno sing apik kanggo siap-siap untuk sowan dumateng Allah. Rasa segai umur luar nafsu tiga mampu jadi pemain. Udah salah dulu. Jadi kita setuju maka di maulid ini kita salam kepada Rasulullah. Jadi amalan Nabi dulu itu senang-senang salam dumateng Rasulullah. Selain kita banyak sholawat, senang-senang mau salam dumateng Rasul. Yakin ya peringatan ini insya Allah dihadiri Rasulullah Muhammad. Amin. Maka itu mari kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Sofwatullah. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah bisyafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan di jasad wa rusul jamaah Al-Quran mungkin saat kita ziarah Makkah Madinah. Alhamdulillah syaitan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saat ini pesanannya Pak dan Haji Wirno karena temanya adalah mengenai akhlak Rasulullah, apa akhlak itu dan apa istimewanya. Kenapa Pak sampai disuruh meneladani? Allah ambil 6 keutamaan akhlakul karimah. Karena kita ingat bahwa Rasulullah diutus di muka bumi ini, bahkan ketika di perang, bukan berarti ketika hijrah ke Taif, ya, ternyata Taif itu begini desa tempatnya adem, banyak padi, terutama sarjana itu pakai bunga mawar itu paling banyak, bunga mawar, anggur itu banyak. Lah di situ ketika hijrah ke Taif harapannya diterima, ternyata di Taif ditolak, dilempari, diusir sama penduduk sampai malaikat itu gendeng. Ya Rasulullah, dengan izinmu aku lempar batu itu, gunung itu kepada kaum Taif. Apa Rasulullah? Saya diutus di muka bumi bukan untuk memusnahkan apa? Menggunakan manusia, tapi untuk membenahi akhlaknya manusia. Barangkali nanti dari kota Taif itu terlahir ulama-ulama. Di antaranya ternyata betul. Jadi Rasulullah ketika diusir lari di kebun kurma. Nah, yang bisa jawab siapa kira-kira? Di kebun kurma itu yang nolong Rasulullah siapa? Apa maksudnya? Adas, ya Adas itu siapa? Budaknya Utbah dan Syaibah. Yang maksud tak kayak apa? Nanti kalau nggak ada yang jawab, kamu kita kasih gue ini. Saya ini subuhnya nih. Kalau nggak ada yang jawab, gimana jawabnya? Aslinya kau kaya sama saya. Akhlak itu apa? Akhlak itu perilaku. Ada akhlak mahmudah dan akhlak madmumah. Mahmudah itu terpuji. Sekolah-sekolah sekarang itu PR-nya adalah beri akhlak. Tetapi saya pernah konsultasi dengan dosen, sebenarnya akhlak terbentuk itu bukan di sekolah. Kenapa? Karena di sekolah mulai dia masuk terus fokus pembelajaran. Akhlak yang paling tepat itu di rumah dengan orang rumah. Nah, dan ini walaupun kami PR baca IP, baca cara ini. Akhirnya saya punya inisiatif sendiri mengenai anak bocah-bocah itu tak kalah dari sholatnya. Saya yakin dengan sholat yang tertib, insya Allah yang lainnya tertib. Makanya kalau legaran waktu sholat, mungkin berterima kasih mungkin nanti sih. Ya, pokoknya sholat dulu legaran, tegas. Aku berpikir apa yang disini gak oke. Ya semua penuh. Sholat jendak sedikit ngulang. Itu loh tegas. Karena saya yakin dengan sholat itu harapannya akhlaknya anak-anak itu baik. Kalau ini untuk terus diajari dengan
akhlak beribadah harus angka ya, karena dengan jumlah siswa yang banyak, dengan materi yang begitu banyak yang dikejar, maka akhlak utamanya itu ya apa? Harus bekerjasama dengan orang tua. Qala wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Rasulullah itu sebagai suri teladan terbaik. Apa istimewanya akhlak? Kemudian yang pertama adalah ini tak suruh perang dari 5 poin. Sebab masuk surga itu paling banyak lewat jalur akhlak. At-tarima yudkhilun nasa jannah taqwa wa husnul khuluq. Jadi yang paling banyak memasukkan manusia dalam surganya Allah itu adalah pertama takwa kepada Allah, yang kedua husnul khuluq, yakni orang yang memiliki perilaku baik. Ayo bareng-bareng latihan duweni akhlak sing apik ya. Akhlak sing apik itu piye mau dari sisi omongan maupun tingkah laku. Nah, sekarang tuh gak ngomong tapi lewat PA. Yo podo wae. Pakile kan. Karena kata Nabi al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi baru ayati. Jadi lisan kita, karena jangan lihat komentar-komentar itu, Masya Allah, ya di medsos itu banyak sekali yang mungkin kurang tepat, kurang pas. Yang kedua apa? Mencapai dudukannya orang yang ahli puasa dan ahli sholat. Dua akhlak. Puasa kan apa tuh? Apa puasa dunia? Sholat selain fardu, sholat malam satu waktu tahajud satu tim. Karena beliaunya kalau dari rumah ke masjid itu kan tetap sebelum subuh, tetap tahajud. Selain tugas negara ya perintahnya ngiras-ngiras dunia akhir nanti itu dunia ini nyan. Tapi kan tidak bikin narrajulan lain ribu il khuluq tersian al-qaim. Sesungguhnya orang yang apa? Husnul khuluq, memiliki perilaku itu memperoleh derajat kayak jadi wong sing poso lan al-qaim, orang yang apa? Ahli sholat. Jadi dengan hukum Quran ini harapannya ya sandarannya hukum Quran, cinta Al-Quran atau halangnya hukum Quran. Ya setidaknya orang yang cinta Quran ya dua akhlak, dua akhlak yang bisa ikut timbang dengan orang kayak jadi ajaran. Nah kita kisah-kisahnya kan. Nomor 3, 6 kalian yang mau. Dari suwi bisa setelah hasil itu tadi semua. Iman yang paling sempurna, akmalul mukminina iman hasanul Qur'an. Jadi wong sing mukmin sing paling sempurna iman itu wong sing paling apik akhlak. Jadi ketika wong apik orang itu delok akhlak. Sempurna enggak? Budaya iman delok akhlak. Nah, akhlaknya apik insyaallah ibu dudukno kesempurnaan iman. Dicontohkan kepada sahabat Nabi sekaligus menantunya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu dudukno ikuti arahan kanjeng Nabi. Ketika Rasulullah itu sholat, ternyata apa? Ketika usai selesai sujud lomang. Ketika mau bangun ada malaikat yang sayapnya apa? Menghentikan sujudnya Rasulullah karena apa? Dibisiki kalau Sayyidina Ali itu termasuk kedua apa? Menyempurnakan akhlaknya, imannya lewat akhlak. Melaku dalam sempit ngarepe ana wong tuwa. Wong tuwa ini gak Islam, wong tuwa sing kafir. Tapi kalau model junjung akhlak yang tinggi, maka mau nyelip nggawe otak suwen. Nek iki gak ya iki dinteni atas batu. Itu ora nomor sekawan terakhir ini akhlak itu dilihat dari orang yang suka memberi, tapi jangan dimaknai bahwa memberi itu hanya berupa harta. Coba berikan contoh memberi yang berdasar antara hadisnya Rasulullah apa selain harta. Kenapa?
Dalil datanya apa? Ya, memberi itu diantaranya al kalimatut thayyibatu shadaqatun. Omongan sing apik, sing halus, gak nyinggung kancane, iku ya sedekah. Angel ngomong apik, angel halus angel. Nak iso yo gas-gasan wae, gas wae. Nak ora iso ngono yo minimal ayo petuk kancane kepiye yo. Tabassumuka fi wajhi akhika wa sedekah. Mosok gak iso nanti senyum tak betul. Assalamualaikum Pak. Pak Ali, awalnya buat senyum tak bisa. Nyopo Pak. Apa? Pak Ketua Takmir. Al-Fatih. Pak Karno masuk tak bisa. Masuk belum senyum. Dan kebanggaan tenan. Mau cucu ya Pak. Mau cucu. Sedekah, gelem senyum ra, gelem ngomongan terus piye. Kesimpulannya adalah wanita yang fasik pun dengan memberikan air kepada anjing itu tidak mulia. Imam Ghazali terkenal alim alam, seorang ulama tasawuf itu derajatnya tinggi karena membiarkan lalat meminum air getahnya. Umar bin Khattab sing terkenal banyak perjuangannya di Islam. Ceramah terang-terangan itu jariah ya Bang. Umar bin Khattab dulu kan dakwah sembunyi-sembunyi, tapi ketika Umar bin Khattab masuk Islam, los sapa sing ganggu Kanjeng Nabi ketika dakwah terang-terangan, maka dia yang nyembelihnya dulu. Nah itu gara-gara mulianya bukan karena itu, karena beliau yang pernah memberi menolong anak yang lagi main burung usfur. Sampai anak kita pilih Usfuriyah karya Syekh Abu Bakar Usfuri. Kitab membahas tentang judulnya burung usfur atau burung emprit lah, cilik burungnya. Abdullah bin Mubarak punya gelar haji walaupun nggak pernah haji gara-gara memberi kepada seorang wanita janda. Bon, niku pertanyaannya kesimpulannya, bong, mana hadiah silakan. Mau nak tiket nanti pas bawon, hadiah jam kira-kira kesimpulan kira-kira perang sing masyhur sing tak lupa ngomong apa ya? Perang Badar, perang Uhud, terus Masanya soal perang Kondan. Tak itu zaman kamu dari datang Syifa. Terus ini berada di selanjutnya pun setelah ayat pertama turun ditutup dengan wahyu terakhir surat apa? Al-Anbiya. Kasih minyak ini. Bisa dulu. Akhirnya dia sih ngaji sih, sebenarnya ngaji. Ngalir tapi mendengar. Terus beberapa peristiwa diantaranya adalah 3 tahun. Wujud nak Rasulullah itu lahir bahwa rahmat itu tandanya apa? Apa boleh? Oh, tadi yang semangat sebutnya lu gitu. Cici mutu nawau spesial. Rontonya apa? Rontok padamnya api yang majusi, terus yang paling ekstrim itu langit terjaga dari jajakannya seluruh jin dan syaitan. Belajar apa tak sama ni? Orang sama yuk. Sing iki kan. Untuk tasbih tak paling iku kepokok Quran kan kamu ternyata ini suami saya jujur luar biasa. Jadi untuk penutupnya nih, jadi orang jamaah harus ngambil mikot aja wayang umroh
ternyata mau umroh. Kalau kakek kok sakit, jadi kesal. Lalu sejumlah mikot kok mau umroh. Narang sama kena dami apa? Dami yang bilang itu siko. Akhirnya si loro gelem, saya siko tetap mau. Lalu mau yang kok jadi orang kuat bayar dam. Narang gelem dia depan kosong 10 tahun. Yo orang kuat jadi musuh. Tangan itu piye taruh wimu akhirnya dua lu turun gelem sisuke tak. Aku lalu kan dina Jumat, umurnya liburan kemarin kan dina Jumat. Laki umroh sebelum subuh ngambil mikot, marang delok masjid full sahur kulit. Aduh ini ogah kulit. Tapi karena mau jamaah mau, ya wis tak terima. Umroh itu 5 jam setengah melaku betul ya. Habis sampai pikir tadi balik ke hotel mengalir tak bisa jam sokong. Mari itu guru bisa pak. Ini jadi muncul ziarah dengan Mbah Maimun. Jam sokong dan maklan ziarah Mbah Maimun panas sekali Allah. Mari itu hotel harus menjelang sholat Jumat. Langsung mau dengan masjid tanpa hotel. Mari masjid balik ke hotel. Lagi penyinduk bapakku hilang baliknya gue gak temu daripada itu kamu hambane kok gue muspro cukup mikotnya niat umroh mana sambil gue akhir-akhir dengan depan itu tazam alah barang sore dia sambil kesut sama kesel alhamdulillah roh jus sopo goreng langsung cet semua kali hilang tidak sampai sekarang. Bismillah. Kalau yang akhir tak atau beri insyaallah untuk kita. Amin ya Allah. Amin. Kalau itu soalnya akhir. Makanya ini adalah satu pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.